Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu assalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Para sahabat, hari ini kita berada di situs Candi Sijoreng Balanga di daerah Tapanuli Selatan atau daerah Provinsi Sumatera Utara. Situs candi ini tepatnya berada di kawasan daerah perkebunan di pedalaman. Jadi ini luas lahan daripada situs ini kurang lebih sekitar 4 hektar. Jadi kami mencoba melakukan penelusuran ke dalam lokasi situs Candi Sijoreng Balanga. Jadi di sini tidak terlihat lagi bangunan megah sebagaimana layaknya sebuah candi. Namun yang ada hanyalah sebuah bangunan yang setengah dari bangunan tersebut telah hancur atau rubuh, dan kelihatannya Candi Sijoreng Balanga ini sedang mengalami pemugaran atau renovasi dan dibatasi dengan pagar kawat berduri. Memang cukup luas halaman candi ini. Kita mencoba mendekati daripada bangunan candi ini. Ini adalah petunjuk dari pemerintah perlindungan cagar budaya. Jadi dilarang merusak atau mengambil bagian daripada candi tersebut, dan dijaga kelestarian daripada candi ini. Kita mencoba mendekati daripada bangunan candi ini. Jadi hanya terlihat sangat kecil bangunannya karena sebahagian sudah hancur, baik bangunan di sekitar candi maupun bangunan utama candi. Jadi ini kelihatannya seperti candi tempat melakukan ibadah sembahyang ritual. Jadi dari hasil penelusuran dari beberapa buah candi yang ada di sekitar daerah Padang Lawas Utara, ini adalah bangunan pada masa Kerajaan Sriwijaya. Jadi candi ini berada pada masa era penyebaran agama Buddha. Kita mencoba untuk masuk ke dalam areal candi yang dibatasi pagar kawat berduri. Siapa tahu kita bisa menemukan orang yang menjaga candi ini sehingga bisa kita bertanya. Namun para sahabat, ternyata rekaman video kita mengalami kejadian teknis di mana hilang daripada suaranya, dan kita melakukan pengisian suara ulang ini dari hasil video yang sudah kita buat. Suara tersebut tiba-tiba aja hilang ketika kita mendekati daripada areal candi ini. Jadi kita mencoba untuk masuk, dan dari pintu
Kelihatannya ada bapak-bapak seorang penjaga. Nanti kita akan coba bertanya-tanya kepada beliau. Nah, ini kita sudah mendekati daripada bangunan candi ini. Kita permisi kepada beliau untuk meliput. Nah, itu semakin jelas terlihat dari bangunan candi ini. Jadi ini sepertinya tempat persembahyangan candi ini. Nah, itu mengalami pemugaran karena hampir roboh semuanya daripada bangunan candi ini. Candi ini cukup tua sekali pada era masa Sriwijaya. Itu bagian dari candi, dan ini ada bagian dari bangunan yang sudah runtuh, tinggal tanah. Namun di situ ada bekas daripada tempat pedupaan mungkin ya. Nah, itu struktur daripada bangunan. Dan kita melihat di sekeliling daripada candi utama ini bekas-bekas yang masih terlihat, bekas-bekas bangunan candi yang mungkin bekas tiang ya, bekas tiang sepertinya tiang altar mungkin, atau tiang untuk menghadap ke arah depan candi. Banyak sekali yang sudah rata dengan tanah, hancur. Sepertinya ini bukan hancur dengan sendirinya, tapi akibat terjadinya suatu peperangan mungkin pada masa era Sriwijaya. Dan kita berbincang-bincang dengan bapak ini sebagai penjaga daripada candi ini yang ditugaskan oleh pemerintah untuk merawat, dan dia dibantu oleh beberapa rekannya menurut ceritanya. Dan candi seluas 4 hektar ini harus selalu terlihat bersih dan terawat, karena itu adalah tugas beliau untuk menjaga dan merawat daripada halaman candi. Jadi dari informasi yang kita perbincangkan dengan beliau mengatakan bahwasanya candi ini memang pada masa era Sriwijaya dan pada masa penyebaran agama Buddha. Jadi di sini ada beberapa buah candi, yang daerah Padang Lawas ini ada beberapa buah candi, di mana ada yang pada era penyebaran agama Hindu dan ada yang era penyebaran agama Buddha. Cuman semuanya pada masa pemerintahan kerajaan Sriwijaya penyebarannya. Dan sepertinya di daerah ini menurut keterangan beliau ada beberapa buah candi, 5 atau 6 buah candi, dan itu letaknya jauh dari lokasi candi ini, Sijoreng Balanga. Sebenarnya kita diberi kesempatan untuk melihat dari candi-candi yang lain. Bapak itu bersedia untuk mengantar ke tempat candi yang lain, cuman berhubung karena kami pun sudah sore hari sehingga tidak bisa lagi mengikuti daripada saran beliau, jadi kami menundanya. Dan di sini suasana sangat mistis sekali, karena terlihat dari video yang kita putar ini saat kita melakukan perbincangan dengan beliau ini, terjadi kedipan kamera beberapa kali, itu cahayanya
terang redup. Jadi seperti terjadi energi yang bukan berasal dari peralatan, tapi berasal dari alam di sekitar tempat kami duduk ini, di sekitar candi ini, karena kami pas duduk di depan candi. Jadi energi ini terekam oleh kamera video ini, dan memang hal itu baru kami sadari setelah video selesai kami liput. Ternyata suaranya semuanya hilang dan kita harus melakukan perekaman suara kembali. Begitulah beliau menceritakan tugasnya di tempat sepi seperti ini untuk menjaga, membersihkan dan merawat. Jadi Abah Samsi beserta tim mohon diri kepada beliau setelah kita selesai melakukan perbincangan untuk keluar dari areal candi ini. Jadi ini memang dibutuhkan sebuah perbaikan dari candi ini untuk segera diperbaiki, karena itu bagian daripada cagar budaya. Kami menuju keluar dari areal candi. Namun hal aneh terjadi adalah ketika kami berada di luar bangunan candi tadi, tidak terjadi energi cahaya pada kamera video, tidak terjadi, dan kami melihat beberapa artefak daripada patung-patung ini. Nah, itu terlihat artefak dari bangunan bekas candi ini. Ada seperti patung wanita, jadi memang kejadian mistis terjadi di depan candi tadi, yang terjadi energi cahaya. Dan kami segera keluar dan meninggalkan lokasi candi. Masih terlihat bekas-bekas daripada bangunan di sekitar candi yang merupakan bagian, sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan candi tersebut. Dan Abah menuju ke sebuah pohon yang menarik karena sepertinya mengandung energi metafisika di sini, karena kita merasakan adanya kekuatan gaib yang berada di sini. Jadi pohon-pohon ini seperti yang sering berada di candi-candi atau di tempat lain, di bangunan candi di tempat lain. Auranya sangat mistis. Namun pohon ini sepertinya belum begitu tua umurnya, usianya. Ini adalah bagian dari bangunan candi yang hancur. Jadi ini sepertinya memang dihancurkan, karena sampai hancur berkeping-keping, diratakan dengan tanah, dan terlihat batu-batunya sangat tua sekali, mungkin sudah ratusan tahun. Itulah para sahabat,
bagian dari sejarah bangsa ini yang harus dijaga dan dilestarikan. Untuk itu jangan lupa dukung terus channel kita Abah Samsi.